minal junub kabairiha wa sagairiha la siyama asyirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal khiyanatu wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghibatu wa julmun nas wa nisyanu anna ilma wa dina lil amali bihi lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ati. Bab yang ke-10 menjelaskan tentang Jumat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 20. Sayyidul ayyami yaumul Jumat. Hari yang sangat istimewa adalah hari Jumat. Faqala sallallahu alaihi wasallam maniktasala yaumal jumu'ati kufirat anhu junubuhu wa khotoyahu. Orang yang mandi pada hari Jumat dan dia niat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Kufirat itu dihapus ya, kafar. Makanya kufur itu kan dihapus. Nah, ada di tengah. Fahadha huwal murad bi qouli sallallahu manita salah yang kana toharotan ilal jum'atil ukhra. Tujuannya itu untuk membersihkan mandi hari Jumat. Yang paling afdal ketika kita mau berangkat. Makanya mandi subuh itu kan mandi biasa. Nah, kalau kita mau berangkat jam 10:30, jam 11, maka itu sunnah mandi lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan. Sehari semalam di hari Jumat itu memiliki 24 jam. Ya'tikullah fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin. Allah memerdekakan setiap jamnya itu adalah sitami'ah 600.000 sitami'ati alfin 600.000 atikin ya, orang yang tertawan minan nari dari neraka. Jadi orang-orang yang ada di neraka setiap hari Jumat setiap jamnya ya 600.000 orang yang diberkahi oleh Allah mendapat remisi, diangkat dari neraka menuju surga. Nah, berarti 600.000 kali 24. Waqala sallallahu alaihi wasallam man tarokal jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq. Jadi fil amr jadi lamnya lamul amri. Ya tasadaqan bil mudhari. Jadi dijajamkan karena ketemu lamul amri. Bidinarin. Orang yang meninggalkan Jumat dengan sengaja, tanpa alasan, tanpa ujur, maka hendaklah ia membersihkan dirinya, menebus dosanya dengan bersedekah. Fal yatasaddaq, maka hendaklah ia bersedekah sebagai penghapus dosa karena meninggalkan Jumat. Berapa sedekahnya? Bidinarin, cukup 1 dinar. Ya itu, ya 1 dinar itu gede ya. Kalau sudah dirupiahkan. Berapa ya rupiahnya? 1 dinar itu lebih gede dari real, hampir 10 ribuan. Nah, lebih gede dari real 5 ribuan. Tergede itu dirham, Dinar karena dia terbuat dari mata uang emas. Bagi orang kaya mau kecil sedina. Iyalah. Jadi meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan, maka tebusannya adalah bersedekah. Itu mengikut Al-Quran ya, atbi isayyatal hasanata tamhuhan. 1 dirham teh 4.000. 4 ribuan. Real kali 4.000. 4 dinar. 1 real
dirham. atas. Satu dinar 51 juta. Hah? 51 juta. 1 dinar. Iya. Ya, mahal lebih mahal karena dia emas. Dinar itu mata uang emas. Mahal 40 juta. Kecil atuh. 51 juta 279. Kalau bisa beli di enam. Ya. Nah, fa'ilam yajid, maka kalau tidak punya 1 dinar, panisbu dinarin, setengah dinar. Nah, intinya sedekah itu aja lah. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat Waqala sallallahu man taraka salasa jumain. Ini jadikan jamak. Tahawunan biha. Toba Allahu ala qalbihi. Orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan, lalawara, ya, sengaja, ya, biha karena lalawara, ya, menganggap enteng terhadap sholat Jumat, bihanya kembali ke Jumat. Maka toba Allahu ala qalbi, maka Allah mengecap, ya, menstempel di dalam hatinya dengan stempel hitam, atau dihitamkan. Maka Allah menghitamkan hatinya, jadi tidak ada cahaya, tidak ada nur. Wa qala sallallahu man taraka salasa jumu'atin, ini jadi bentuk jamak muannas karena bentuk Jumat mufradnya bisa ke jamak taksir, bisa ke jamak muannas salim, bisa juma'in, bisa jumu'atin. Min ghairi udhrin, kataba atau kutiba minal munafikin. Orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa ujur, maka dicatat namanya di Lauhil Mahfuz termasuk orang munafikin. Wa qala sallallahu man qala yaumal jumu'ati li sahibiha wal imamu yakhtubu. Kelewat. Man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu azabul qabri. Orang yang meninggal di hari atau di malam Jumat, maka diangkat azab kuburnya, ya, ditiadakan azab kuburnya. Oke, Imam, berarti di hadis ini banyak redaksi lain, oke? Banyak. Yang saya apa benar Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yamutu yaumal jumat wa qawluhu ta'ala fitnatul kubri. Berarti banyak redaksi. Banyak redaksi. Mungkin di hadis arba'in atau di Riyadhus Shalihin atau mungkin di Mukhtarul Ahadits itu ada redaksi. Ini juga mungkin kepada hari ibadah. Iya. Berakam kepada disiksa. Lelaki mah banyak peminatnya bisa kurang. Iya. Lah tuh di kitab Ihya Imam Ghazali mah di tengahnya man mata yaumul jumu'ah wa lailataha kataballahu ajra syahidin wa waqa fitnatal qabri ay dzalika bi syartil iman. Tapi tetap matinya harus syaratnya iman. Kalau matinya bunuh diri ya tetap proses dulu. Ada syarat. Iya, ada syarat. Kan tadi di tengah ada bi syartil iman, itu dalam Ihya. Banyak redaksinya, ya. Wa qala sallallahu man mata yaumal jumu'ah, man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu. Apa kata-katanya? Ansit. Orang yang pada hari Jumat dia ngobrol, dia ngomong ke temennya, sedangkan wal imamu yakhtubu, imam sedang khutbah. Apa kata dia? Ansit, diam kau. Au takallama, atau ia ngajak ngobrol. Au abisa, atau abasa sama. Au abisa bikasril ba, dengan kasroh ba abisa. Ai amala la faidata fihi, pekerjaan yang gak ada faedahnya. Ya lagi khutbah Jumat kita gigitin kuku, ya, atau mainin ujung baju, mainin sorban, itu abisa namanya.
pekerjaan yang tidak ada faedahnya, atau muter-muter cincin, ya, atau muter-muter jam tangan, pokoknya bisa aja. Padahal imam sedang khutbah. Apa jawabannya? Au asyara biyadihi, atau ia memberi isyarat ke temannya. Anak kecil lagi khutbah Jumat, dia ribut, dia bertengkar, dia ini, kita isyarat. Ya, biyadihi au birasihi, atau dengan kepala, menggelengkan kepala. Faqad lago, itu termasuk yang lago, artinya sia-sia. Makanya kalau sedang khutbah Jumat, kalau ingin nyaman di depan, jangan dekat anak kecil. Ya, serba salah kan kalau dekat anak kecil. Kita nyaram batal juga. Ya, nggak dicaram, nggak di ini ramai. Ya, makanya kalau ingin lebih aman, itu di depan. Ya, cabok bapak nang ngadap. Diserbu kita. Bahkan ada di mana ya di KM itu sampai ribut dengan warga karena anaknya dilarang. Dilarangnya mungkin pakai agak kekerasan. Ya, gitu. Karena mungkin sudah berkali-kali kan gitu. Nggak mungkin lah DKM melarang apa sampai istilahnya agak keras menegurnya. Kalau anak itu tidak berkali-kali. Jadi fakoda kok nggak termasuk Jumat ya, sia-sia. Air di tengahnya tuh asima, berdosa. Ya, berdosa. Waman lago, barang siapa yang lago, pala Jumatalah. Ya, sah Jumatannya. Jadi gugur nggak sholat? Hah? Gugur nggak sholat? Kalau kewajiban kita gugur, kan tidak ada kaitan. Itu di sholat Johor itu. Nah, makanya nanti mungkin ada di sini di PT-nya memang afdolnya, makanya di sebagian pesantren, di sebagian salafi itu suka melaksanakan sholat zuhur, i'adah. Iya, disempurnakan. Tapi kalau di kota mah jarang, nggak ada lah. Ya. Tapi masih banyak dari yang jalan yang Iya. Di Mama Pabuaran dulu masih. Di Haji Kro masih. Haji Kro masih ya. Iya, nah itu Cuma di Wates itu. cuma batas ya. Iya, karena mungkin dianggapnya tidak sempurna itu tadi. Bagus itu. Nah, bagaimana sikap kita kalau umpama ini kita, ya kita nggak tahu sholat Jumat di tempat siapa, tiba-tiba ada orang ribut, nah, kita nggak sengaja refleks negur, nah udahlah, lebih afdolnya kita ya ada saja Jumatnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam guslu, ya guslu mandi ya, kalau guslu kan mencuci, gislun sabunnya kan ya. Guslu di sini. Guslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib. Wajib di sini adalah sunnah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Bukan wajib pardon ya, ada di tengahnya. Bukan wajib pardon. Tetapi sangat dianjurkan. Ya, itu wajib sunnah, ilmu ru'ah, harga diri, akhlak dan seterusnya. Kenapa? Karena kita mau menghadap Allah yang seminggu sekali, sebaiknya badan itu bersih. Apalagi kita habis dari sawah, kan biasanya orang tua kita dulu kan gitu. Habis beraktivitas, nah, dibersihkan dulu, ditambah wangi-wangian. Itu etikanya, makanya di sini wajibun fil akhlak itu. Au fil muru'ah. Harga diri, muru'ah. Jangan sampai kalah sama orang kafir, muru'ah itu. Orang Kristen mereka masjid, nah mereka gereja rapi, pakai dasi, pakai sepatu, wangi. Ya, kalau orang Islam dasi, orang Islam mereka suka masjid, bisa rarengit. Nah, itu ya. Itu maksudnya fil akhlak. Wa qala sallallahu man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Orang yang melaksanakan adroka di sini mendapat, artinya melaksanakan. Orang yang melaksanakan sholat Jumat maka dia memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid.
karena susah. Di Pasar Anyar saya di masjid yang segitu gedenya, sholat Jumat itu nggak penuh, dan ternyata lebih banyak orang yang masih beraktivitas di Pasar Anyar. Nggak penuh, itu paling setengah. Hah? Nah, itulah. Nanti di bawahnya ada lagi dia kesinggung, tapi karena itulah tadi ya. Jadi lebih banyak, makanya kenapa Nabi memberikan pahala begitu besar untuk tarhib ya. Nah, Nabi bisa ya, untuk tarhib atau tarhib Nabi bisa memberikan rangsangan supaya motivasi supaya orang mau itu. Waqala salam sudah selesai. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Bab yang ke-211 menjelaskan tentang masjid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumah setiap orang mukmin. Makanya kemarin guru kita sudah menjelaskan ada beberapa sholat sunat yang memang afdalnya dikerjakan di masjid. Memang sholat sunat bagusnya sih di rumah, bahkan pahalanya kemarin ya sebaliknya dari sholat wajib berjamaah. Tapi ternyata ada sholat memang yang disunahkan, dianjurkan di masjid. Salah satunya adalah sholat duha. Sholat duha itu sebaiknya di masjid karena kita butuh minta kepada Allah. Nah, kalau minta datanglah ke rumahnya. Nah, rumah Allah mana? Al-Baitu kulli masjid apa muslimin. Masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Al-Masjidu ini yang Ustaz Salam juga sama. Di redaksi lain Al-Masjidu baitu kulli muslimin. Nah, di sini kullu mukminin gitu. Jadi memang ada redaksi yang berbeda. Ya, itu. Masjid itu adalah rumah setiap orang muslim atau setiap orang mukmin. Makanya sekarang sih alhamdulillah lah MD sama NU orang-orangnya ya tidak terlalu sekarang mempermasalahkan ya tokoh-tokohnya. Kalau dulu makan kita teh ya Allah ya nggak boleh masuk musik ini, Ormas-ormas sekarang di atas itu juga sama, sudah menggandengkan antara NU dan Muhammadiyah, karena ormas terbesar itu kan cuma dua, yang lainnya mah kurang, kayak Matul Anwar, kayak yang lainnya itu ya Persis, Persis mah malah lebih banyak di Bandung. Nah, lahirnya Persis kan di Bandung. Kalau Muhammadiyah sama NU memang ini berlomba paling banyak. Ketua MUI pusat itu ketuanya dari NU, wakilnya dari MD. Jawa Barat juga sama, ketuanya NU, ketuanya dari NU, sekretarisnya MD. Nah, makanya tahun ini saya akan mengkolaborasikan antara NU dan Muhammadiyah di kota, mau disatukan gitu. Lagi dirancang dengan teman-teman ya, supaya tidak hanya oleh melulu orang NU dan seterusnya. Iya, jangan dikumpulkan aku rujuk ngalor peribahasa. iya. Kalau yang di atas udah pekia-kia, di bawahnya hancur. Iya, hancur. Wa qala sallallahu idza ra'aitumur rajula mulazimatal masjidi fashhidu atau fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang atau seorang laki-laki yang selalu mondar-mandir masuk ke masjid, mulazimah, lengket bahasa kita mah, melazimkan, mendawamkan terus selalu ke masjid, fashhidu lahu bil iman, saksikan mereka adalah orang yang beriman. Wa qala salaman takallama bi kalamid dunya
bil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Orang yang ngomong masalah dunia di masjid, maka Allah akan hancurkan amalnya selama 40 tahun. Makanya orang tua kita mah dulu ceramah-ceramah di masjid pada nggak mau, ya bikinlah di luar di halamannya, karena khawatir ada cerita-cerita masalah dunia atau ketawa ketiwi lah. Waqala salam innal malaikata yatakarrohuna minal mutakalimina fil masjid bi kalamil lagwi wal juri. Malaikat itu tidak senang, tidak suka, benci terhadap orang-orang yang ngobrol di masjid. Yang diobrolkannya masalah lago, masalah sia-sia. Maaf potong lagi. Jur. Itu ketika ada kiai ceramah ketawa-ketawa bikin ketawa di masjid gimana? Itu tadi harusnya sih kita ingatkan dia. Ingatkan dia. Nah, kalau kita juga ikut ketawa berbahak-bahak ya syarikat nanti. Tapi kan begini Pak Kiai, nggak mungkin dia datang kalau nggak dipanggil sama pengurus. Apa pengurus berarti yang dosa besar? Nah, artinya syarikat lah, pengurus juga ikut panitia juga ikut salah. Makanya kalau mau ngundang orang yang humor, ya ceramah yang humoris, maka panggungnya itu lebih halal di luar, aman. Tapi memang susah sih Pak, ngundang di masjid ceramah monoton barang itu lah. Kalau mau berkat geus dikaluarkeun. Salah. Jadi kita itu alim wal ta'lim syarikat. Ya kembalilah kepada nawaitu kita lah, susah memang ini. Waqala salam ya tadi wal juri ngomong kotor ya. Waqala salam syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Tempat yang paling bagus al biqa, ya biqa itu tempat yang paling istimewa, tempat yang paling bagus adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Syarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Wa khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling bagus adalah masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalliya rak'atain. Apabila kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan sholat aja 2 rakaat. Nah, mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin di tengahnya ada. Nah, bagaimana kalau kita mepet waktunya? Mau tahiyatul masjid, waktu qomat tinggal 2-3 menit lagi, ya itu gandeng saja, gabung saja dengan sholat qobliyahnya. Jadi qobliyahnya dengan tahiyatul masjid. Karena kemarin sudah dijelaskan 2 sholat sunat ini boleh digabung. Iya kan? Ya, 1 kali niat sudah 2 sholat sunat yang dapat kita kerjakan. Kalau mepet, kalau luas ya jangan. Kalau luas ya sholat sunat dulu. Kalau masuknya sebelum azan, tahiyat masjid dulu. Baru azan, sholat qobliyah. Tapi kalau mepet, itu bisa digabung. Waqala sallallahu irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad ba'asana bihalakihim. Masjid-masjid itu naik ke langit syakiyatan sambil dia ngadu. Ya, ngadu kepada siapa? Ngadu tentang apa? Min ahliha. Ngadu tentang orang yang ada di dalam masjid. Ahliha itu bukan ahli
Iya. Nah, yang ada di dalam masjid tadi sedang ngapain? Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Ya, orang yang ada di dalamnya sedang cerita dunia. Nah, masjid ini langsung naik ke langit, syakiatan ngadu. Bagaimana pengaduannya? Fatastakbiluhal malaikatu, diterima oleh malaikat pengaduannya. Apa kata malaikat? Fatakulu irji'i, sudah kamu turun lagi. Ya, nggak usah lama-lama. Kesian di dalam masjid itu pasti 1-2 orang ada yang sedang ikhlas ibadah. Akhirnya apa? Pakot ba'asana bihalakihim. Kata malaikat, sudah kamu pulang lagi, turun lagi. Allah atau kami akan mengutus untuk menghancurkan mereka. Ya itu, hancur, hilang sendalnya lah, apa segala macam. Ya macam-macam. Ya. Waqala sallallahu man asroja sirojan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain. Orang yang menyalakan masjid, orang yang menyalakan lampu di masjid sekedar yang kelihatan oleh matanya, artinya tidak semua. Nah di sini orang yang menyalakan bukan datang ke masjid ngejetrekeun sampah. Artinya dia yang membayar apa namanya tokennya. Biarlah bulan ini tokennya saya yang bayar. Biarlah ya bulan ini tokennya saya yang bayar. Nah, itu asroja namanya. Kalau hanya menyalakan gampang amat. Berarti yang paling gede pahalanya marbot. Oh, dia datang dan pulang menyalakan dan mematikan. Asroja di sini lebih tepatnya ya membayar lah tokennya. Ya. Ngasih uang minyak kalau Ya ngasih uang minyak. cara uang token listrik. Iya. Ya teman asroja. Ya. Biqadri mayaduru fil ain, hanya sekedar nyala yang kelihatan, yang enggak berlebihan. Maka lam tazalil malaikatu tastagfiru lahu mada mazalika dau fil masjid. Malaikat tidak henti-henti memohonkan ampun orang yang asroja tadi. Sampai kapan? Sampai masjid itu terang. Ya, sampai masjid itu terang. Kalau umpamanya besok mati lagi tokennya, ya udah mati lagi. Nyalain, beli lagi, isi lagi, gitu. Ya. Madama ya kan ada tuh. Madama dzalika dau'u fil masjid. Wa qala salaman basato hasiron. Nah, ini juga sama. Bukan hanya kita yang menghamparkan. Man basato hasiron, orang yang menghamparkan karpet, yang membelilah fil masjidi, di masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasiru ya fil masjidi. Maka malaikat terus menerus tidak berhenti memohonkan ampun kepada orang basato ya selama karpet itu terhampar. Makanya kalau kita jadi DKM ada karpet yang baru, kalau memang sepakat semua pengurus ditumpuk. Artinya yang ada jangan digulung. Karena kalau digulung dia mematikan pahala orang. Atau kalau enggak ya gulung bawa ke masjid musola di sekitarnya yang membutuhkan. Itu berarti tidak memutuskan pahala orang. Ini kadang-kadang ya kadang-kadang digulung, ditaruh di gudang. Akhirnya ada yang minjem Ya kan? Gitu. Ada yang minjemnya untuk karpet dangdutan. Ada itu di mana ya? Saya pernah lihat. Ada itu karpetnya, karpet berbentuk sajadah. Tapi ada di atas panggung OT. Nah itu kan keterlaluan kalau memang pinjam.
Terus minjemin ke siapa lagi? Nah, itu minjamnya ke siapa? Iya kan nggak ada yang punya itu. Nggak ada, bukan punya DKM. Punya masih. Punya masjid, punya masyarakat. Ya itu mah terpaksa hari Jumat harus ngomong, bapak-bapak saya mau ajak besok saya pinjam masjid, pinjam karpet. Gitu Pak. Atau bapak-bapak tadi ya, saya bapak-bapak setelah menceritakan ini di Darul Jannah, apa masyarakat ataupun PDKM paham ya, sehingga alhamdulillah karpet yang numpuk di gudang dihabiskan Pak, dibagikan ke musola dan majlis taklim, termasuk saya di Petir dapat ya, langsung terima di tempat, dibawa oleh mereka. Itu setelah kita menjelaskan ini kan kesian Pak, ya kan numpuk di gudang, ujung-ujungnya kan karpet itu dipakai nggak dipakai pasti lapuk, ya dibawa. Nah saya juga ketika di Nurul Ma'arif dapat karpet yang bagus, nah yang karpet yang hijau itu yang jelek, yang kurang bagus lah yang ini, saya bawa Pak, kemana ke Pamijahan, ya Pamijahan, terus ikut sholat. Karpet di kampung di situ musola kan masih dari ini pandan. Iya, Ya, bekas meninggal. iya bekas orang meninggal, taruh di situ. Saya ngomong ke DKM-nya waktu itu lagi sholat, Pak, mau nggak karpet? Ya, tapi nggak bagus sih, bekas, cuman masih lumayan lah. Wah Pak girang. Ya besoknya kita main lagi ke situ ke Pamijahan, ternyata ya yang dari kita masih terhampar di depan. Karena mungkin dianggapnya oleh mereka kita yang paling bagus Pak, paling bagus karena awalnya itu tadi. Jadi bawalah, pindahkan Pak ya. Jangan karena di sini ada kalimat madamanya kan itu. Madama jalikal hasiru fil masjid, selama berarti logikanya kalau tidak terhampar ya putus. Kayak gini bapak-bapak, kita jadi DKM nih, masjid direnovasi. Mohon maaf itu barang-barang bekas jangan dibakar Pak. Ya kayu-kayunya diikat, dilelang ke jemaah. Siapa yang mau beli? Nah saya beli 3 ikat, 500.000. Nah kalau sudah saya beli itu kan hak saya Pak. Mau dibuang mau apa, nah uangnya kan kembali lagi ke kas masjid. Atau bapak-bapak bawa ke pabrik tahu, kan masih banyak di Cimanggu, di bawah itu ada pabrik tahu yang masih membutuhkan kayu, bawa ke situ Pak ya, jual. Nah uangnya masuk lagi, gentengnya ini udah nggak bagus, kembali lagi lelang ya semua. Supaya apa? Supaya orang yang awal sedekah tidak putus, tidak hilang pahalanya ya. Jangan main dimusnahkan. Dikit lagi. Wa qala sallallahu satu hadis lagi, man akhraja qadratan atau qadzarotan, barang siapa yang mengeluarkan, membuang kotoran, sampah fil masjid, di masjid ya, di qadri maya dulu fil ain, sekedar yang kelihatan oleh mata ya. Jangan bapak-bapak nyari-nyari, udah yang kelihatan oleh mata, ini ada tisu, kita ambil, kita buang ya. Maka akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami junubihi, maka Allah akan mengeluarkan dosanya yang paling besar. Jadi dosa apa yang pernah kita lakukan yang paling besar, Allah akan hapus itu dosa karena barokah kita membuang sampah. Saya bapak-bapak di tahun awal pergi haji tahun 2000-an itu begitu Pak, alhamdulillah ya, karena ya hadis ini kan sudah lama lah kita baca ya Pak, dari tahun 80-an. Nah, saya keluar itu bawa keresek Pak, tapi kalau sekarang nggak berani Pak. Kenapa? Karena khawatir ada barang berharga, nah, sangkanya mencuri Pak. Orang kita ada bapak-bapak orang Indonesia perempuan, dia hampir dipotong tangan gara-gara dia menemukan dompet ya, sedang tawaf menemukan dompet, nah, diambil sama dia. Tujuannya mau dibawa ke posko ya untuk diserahkan, tapi ternyata kamera lain. Akhirnya 6 bulan dia ditahan di sana ya, tidak pulang. Nah, nggak tahu nasibnya ya itu. Nah sekarang tuh hati-hati. Kalau dulu bapak-bapak enggak Pak, saya siap waf itu kan banyak ya, maaf lah Pak, ibadah yang paling bersih, yang paling bagus akhlaknya adalah orang Indonesia.
Orang Indonesia nggak berani bapak-bapak buang tisu di Masjidil Haram. Ya bekas minum itu pak, bekas minum gelas itu pak nggak berani. Tapi orang sana pak, oh ya lagi dulu buang itu, ya buang di situ. Ya jadi akhlak itu memang bagus kita buangin terus pak. Sampai pulang dari dalam itu dari matop keluar dapat setengah kerese, kadang 1 kerese. Nah, di luar buang gitu ya itu. Gitu mengeluarkan membuang kotoran. Kemarin lagi Bapak-bapak tahun ini 2026 ada kasus lagi jemaah haji Indonesia bikin video. Dia sedang duduk di halaman Masjid Nabawi. Ya sedang video gitu. Tiba-tiba ada orang bukan orang Arab sih atau Turki nggak mana. Dia ke pantatnya itu kefoto ke video pak, cuman durasinya agak lama. Nah kalau nggak sengaja mungkin sebentar kan selewatan pak, akhirnya sampai sekarang ditahan dan dia harus didenda sebesar 2 miliar pak. Karena itu mencemarkan nama baik. Makanya hati-hati bapak-bapak kalau umrah haji ya video foto ya jangan sampai itu pak. Nah, ini nggak tahu ya nasibnya dia sekarang. Hanya waktu itu dibolehkan dia ke Mekah hanya untuk haji. Ya setelah itu dia masuk lagi ke penjara, ke proses Pak. Ya nah orang kita, pemerintah kita, dirjen dan sebagainya terutama KJRI, KBRI itu terus berusaha Pak. Ya untuk supaya dia tidak dikenakan hukum. Jadi ada 2 bapak hukumnya penjara, kalau enggak dia denda 2 miliar gara-gara itu. Tahun ini 2026 pak. Cek kurang teh atuh jalan mata ini iseng-iseng teh nya muncul batur di video. Kemarin udah ada undang-undangnya, nggak boleh. Iya, tapi itulah orang kita pak. Itulah hese lah. Ya kan maaf. Haji itu hampir 40% orang daerah pak. Terutama di reguler itu rata-rata orang daerah pak. Yang kesana baru pegang HP, ya gitu akhirnya, itulah banyak lah pak ya. Dikit lagi, waqala sallallahu waqala Nabi sallallahu la taj'alu masajidakum katuruk. Jangan kalian menjadikan masjid itu seperti jalanan, artinya hanya lewat gitu. Cobalah mampir di masjid. Ya sholat duha. Kemarin kan guru kita mengatakan sholat duha itu lebih bagus di masjid. Darul Janah. Iya. Cuma lewat doang, mampir doang. Biar chatnya kayak apa. Saya bawa di masjid yang baru Miftahul Jannah memang banyak grepa karena oleh DKM dan yayasan difasilitasi ada kabel-kabel ataupun ya untuk ngecas dan sebagainya. Karena memang tujuannya masjid itu kan sepi Pak. Masjid itu memang masjid hanya tempat transit, tidak ada warga. Makanya kalau sholat maghrib ya sebaris juga kurang Pak. Tapi kalau zuhur asar memang banyak, tapi semuanya hampir berseragam. Artinya orang kantor di sekitaran itu. Makanya kita mengadakan acara hari Sabtu kemarin, hari Ahad, Anasik aman Pak, nggak pernah terganggu, nah kosong. Bahkan DKM dan yayasan kemarin datang dan mereka berterima kasih lah itu Pak, sehingga masjid itu menjadi makmur. Nah nanti tinggal al-babusani asyara fi fadilatil amaim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.